Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Video ini akan membahas dua konsep penting dalam dunia keuangan, yaitu bunga majemuk dan anuitas. Topik ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada tabungan, investasi, pinjaman, dan perencanaan keuangan. Simak penjelasannya dengan baik ya, agar lebih mudah memahami konsep dan penerapannya. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Alia Arsyidah, Misrina Asfakaisah, Junino Bagusatrio, dan Zafira Putri Kurnia. Pembahasan yang pertama adalah bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk atau compound interest adalah sistem perhitungan bunga di mana bunga yang diperoleh pada satu periode akan ditambahkan ke modal awal. Lalu, jumlah itu menjadi dasar perhitungan bunga pada periode berikutnya. Karena bunga lama ikut dihitung, pertumbuhannya jadi lebih cepat daripada bunga tunggal. Makanya, bunga majemuk ini sering disebut bunga berbunga. Berikutnya adalah karakteristik bunga majemuk. Yang pertama, modal bertambah setiap periode karena bunga ikut dihitung kembali. Setiap kali bunga dihitung, hasilnya langsung ditambahkan ke modal awal. Jadi, jumlah modal selalu bertambah setiap periode. Yang kedua, besar bunga yang diterima meningkat di setiap periode. Karena modalnya bertambah, bunga yang diterima juga semakin besar. Inilah yang bikin bunga majemuk ini terasa lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah pertumbuhan nilai uang bersifat eksponensial, bukan linear. Kalau digambarkan dalam grafik, uang akan naik melengkung ke atas, bukan garis lurus. Semakin lama jangka waktu, kenaikannya semakin cepat. Yang keempat adalah banyak digunakan di bank, pinjaman, investasi, dan asuransi. Konsep ini banyak dipakai di dunia keuangan, mulai dari perhitungan bunga keuangan, tabungan, pinjaman, hingga investasi dan premi asuransi. Berikutnya adalah perbedaan bunga majemuk dengan bunga tunggal. Pada bunga tunggal, bunga dihitung dari modal awal yang tetap, sehingga pertumbuhannya linear atau bertambah dengan jumlah yang sama. Sedangkan bunga majemuk menghitung bunga dari modal akhir setiap periode. Jadi, pertumbuhannya eksponensial. Bunga majemuk lebih kompleks, tetapi memberi keuntungan lebih besar dalam jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke rumus umum bunga majemuk. Rumus umum bunga majemuk yaitu Mn sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah modal akhir setelah beberapa periode. Mn di sini adalah jumlah modal akhir setelah N periode. M0 adalah modal awal atau uang yang kita punya dari awal. Huruf I melambangkan tingkat bunga per periode dalam bentuk desimal. Misalnya kalau bunganya 5% berarti sama dengan 0,5. Lalu, N adalah jumlah periode atau lamanya waktu yang dihitung. Jadi, setiap periode kita mengalihkan modal awal dengan faktor 1 tambah I. Karena ada pangkat N, pengalihan berulang sebanyak N kali. Itulah sebabnya nilai uang bertambah secara berlipat-lipat atau eksponensial. Jika ingin mengetahui bunga total, kita menggunakan rumus B sama dengan Mn dikurangi M0. Caranya sederhana, kita kurangi modal akhir dengan modal awal. Hasilnya adalah total bunga yang diperoleh selama periode tersebut. Jadi, kita bisa tahu bukan cuma nilai akhir uangnya, tapi juga berapa keuntungan bunga yang kita dapat. Nah, kita kan udah belajar soal materi bunga majemuk. Selanjutnya, kita akan latihan soal sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu anuitas. Nah, soal yang pertama, Pak Burhan memiliki modal pinjaman sebesar 1 juta dengan bunga majemuk 2% per bulan. Berapa modal akhir setelah 5 bulan? Jadi, di sini diketahui modal awalnya itu 1 juta, suku bunganya 2% per bulan, dan lama waktunya itu 5 bulan. Yang ditanyain itu berapa modal akhirnya. Kok kayak gini? Soalnya kita tinggal masukin ke rumusnya aja, yaitu Mn sama dengan MO dikalikan dalam kurung 1 plus I dipangkatkan N.
Jadi 1 juta dikalikan dalam kurung 1 plus 2% dipangkat 5. 1 plus 2% itu 1,02, terus dipangkat 5 jadi 1,10408 dikaliin sejuta jadinya 1.104.080. Jadi kalau buat soal yang nyari modal akhir itu tinggal masukin ke rumusnya aja. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Hanin menyimpan uang di bank sebesar 1 juta dan bank memberikan bunga 10% per tahun. Jika bunga tak pernah diambil dan dianggap tak ada biaya administrasi bank, tentukan jumlah bunga yang diperoleh Hanif setelah modal mengendap selama 3 tahun. Di sini diketahui modal awalnya berarti 1 juta, bunganya 10% per tahun dan lama waktunya itu 3 tahun. Yang ditanyain itu besarnya bunga setelah 3 tahun. Ini kalau mau cari bunga kita harus tahu dulu berapa tabungan akhirnya. Ini kita masukin ke rumus, jadi ngitungnya kayak yang tadi aja. MN nya itu berarti sama dengan 1 juta dikalikan dalam kurung 1 plus 10% dipangkatin 3. 1 plus 10% itu 1,1 dipangkatin 3 itu jadinya 1,331. 1,331 dikaliin 1 juta jadinya 1.331.000. Nah, buat nyari bunganya nanti tabungan akhir dikurangi sama tabungan awal. Jadi 1.331.000 dikurangi sama 1 juta. Jadi bunganya adalah 331.000. Lanjut, nomor 3. Sarah menabungkan uangnya sebesar 20 juta di bank dengan suku bunga tertentu. Sarah telah menabung selama 6 tahun dan tabungannya menjadi 28.370.000. Tentukan suku bunga yang diberikan bank. Jadi diketahui modal awal atau tabungannya awal itu 20 juta, lama waktunya itu 6 tahun, dan tabungan akhirnya itu 28.370.000. Yang ditanyain itu suku bunganya. Ini kita masukin ke rumusnya, berarti MN-nya kan dari diketahui, jadi tinggal tulis saja 28.370.000 nanti dibagi sama 20 juta itu sama dengan 1 plus I atau suku bunganya dipangkatin 6. Jadi kok dibagi itu jadinya 1,4185 sama dengan 1 plus I dipangkat 6. Jadi buat ngilangin 6 ini nanti 1,4185 ini kita akarin 6. Jadinya 1,059 sama dengan 1 plus I, karena 1 plus I nya itu juga tadi diakarin 6 kan, jadi hilang. Nah, I nanti tinggal satunya dipindah ruas, jadi I itu 0,059, atau kalau dibuat bentuk persen jadi 5,9%, boleh dibulatin juga jadinya 6%. Itu. Nomor 4, Pak Andi menabung di sebuah bank yang suku bunga majemuknya 10% per tahun. Pak Andi menabung selama 5 tahun dan tabungannya sekarang sebesar 3.221.020. Tentukan tabungan awalnya Pak Andi. Jadi yang diketahui itu pertama suku bunganya itu 10% per tahun. Lama waktu menabungnya 5 tahun dan tabungan akhirnya itu 3.221.020. Ditanyain tabungan awalnya Pak Andi. Kalau dimasukin ke rumus yang tadi berarti 3.221.020 itu sama dengan MO dikalikan dalam kurung 1 plus I nya 10% dipangkatin 5. Jadi 1 plus 10% itu 1,1 dipangkatin 5 itu 1,61051. Nah ini kita pindah ruas, jadi 3.221.020 dibagi sama 1,61051 sama dengan MO. Maka hasilnya adalah 2 juta. Nah ini buat latihan soal dari bunga majemuk. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu anuitas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafira, saya nomor absen 35, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anuitas.
Jadi langsung saja, apa sih itu anuitas? Anuitas merupakan cicilan dalam penerimaan maupun pembayaran dari suatu nilai tetap jika diterima atau saja dibayar pada periode tertentu. Lalu selanjutnya ada macam-macam anuitas. Jadi anuitas dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama jenis anuitas biasa. Jenis ini merupakan penerimaan maupun pembayaran anuitas dengan teratur dalam periode yang telah ditentukan, dan akhir dari periode ini adalah waktu terjadinya. Yang kedua ada jenis due annuity atau jatuh tempo, merupakan jenis anuitas yang penerimaan maupun pembayaran dapat dilakukan secara teratur pada periode tertentu dan untuk waktu terjadinya yakni di awal dari periode tadi. Yang ketiga adalah jenis deferred annuity atau ditangguhkan. Jadi jenis annuity ini termasuk pada penerimaan secara teratur pada jangka tertentu telah terjadi atau dilaksanakan setelah melewati masa tertentu, hingga dapat ditundanya penerimaan maupun pembayaran. Dan yang terakhir adalah jenis immediate annuity atau secara langsung. Immediate annuity termasuk jenis dari anuitas dengan waktu pembayaran maupun penerimaan dapat dilaksanakan secara teratur dalam jangka waktu tertentu, secara langsung, dan tidak adanya penundaan pada masa periode tertentu. Selanjutnya adalah rumus dari anuitas sendiri. Jadi rumus dari anuitas dirumuskan sebagai anuitas sama dengan SP kali I kali 30 per 360, di mana SP adalah saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, I adalah suku bunga per tahun, 30 merupakan jumlah hari dalam sebulan, dan 360 merupakan jumlah hari dalam setahun. Dari rumus tersebut dapat dikembangkan sehingga akan menghasilkan rumus anuitas yaitu P kali I kali 1 plus I kali T per 1 plus I kali T min 1, di mana P adalah pokok pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah periode kredit. Untuk pengaplikasian dari rumus dan contoh soal akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, ini adalah contoh soalnya. Pak Anwar meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 3% per tahun. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam satu setengah tahun. Tentukanlah besar anuitas yang dibayar setiap bulannya. Nah, kita cari tahu dulu. Baik, sebelum menentukan rumus, mari kita identifikasi terlebih dahulu. Pertama ada M, 10 juta. Lalu ada I, 3% per tahun, atau 0,0025 per bulan. Kemudian ada P atau jangka waktunya adalah 1,5 sama dengan 18 bulan. Ini 1,5 tahun ya teman-teman. Baik. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan rumus A sama dengan M dikalikan dengan 1 per 1 min 1 plus I dipangkatkan dengan min P. Sama dengan A 10 juta dikalikan dengan 0, maaf ini I ya teman-teman, 0,0025 per 1 dikurangi 1 ditambah 0,0025 dipangkatkan dengan min 18. A sama dengan 10 juta dikalikan dengan 0,0025 dibagi, ini kita hitung, hasilnya adalah 1 min 0,9560512. A sama dengan 10 juta dikalikan dengan 0,025 dibagi 0,04395. A sama dengan 10 juta dikalikan dengan 0,0569882821. Nah, hasilnya adalah anuitasnya 506,8. Ini hilang 2 ya, jadi hasilnya kurang lebih adalah 500 ribuan. Kita ambil saja sampai dengan ini. 8. Jadi hasilnya sebesar 568.828.000. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi bunga majemuk dan anuitas. Kami berharap penjelasan ini dapat membantu teman-teman
memahami konsep perhitungan keuangan ini dengan lebih jelas, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung tabungan, pinjaman, maupun investasi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak video pembelajaran ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami dan sampai jumpa.